Dan nyanyikan pujian kita 132. Terima kasih atas firman-Mu. Indahnya firman-Mu Tuhan, lebih dari intan dan permata, selalu memberi penghiburan, menuntun dalam kebenaran. Di dalam naungan firman-Mu melimpah kasih persaudaraan, diberikannya damai sentosa, bertumbuh di dalam kasih-Mu seperti rusa dahaga, seperti rusa yang dahaga, rindukan air sungai yang sejuk. Begitu pula jiwa kami akan dirindukan akan firman-Mu. Taburkanlah selalu firman-Mu Bapa dalam hati kami. Taburkanlah selalu firman-Mu Bapa dalam hati kami. Manisnya firman-Mu, manisnya firman-Mu Tuhan, melebihi manis air madu, selalu sejukkan jiwa kami, menguatkan dalam pergumulan. Hanyalah firman-Mu Tuhan yang perbaiki hidup jemaat-Mu, benahi segenap hidup kami, berlimpah buah kebajikan seperti rusa, seperti rusa yang dahaga, temukan air sungai yang sejuk. Begitu pula jiwa kami dipuaskan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, teguran firman menguduskan kami. Terima kasih Bapa, teguran firman menguduskan kami. Terima kasih Bapa, teguran firman menguduskan
Bapak, puji Tuhan. Ya, hari ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Menerima kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sehingga hidup kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur pagi hari ini, saudara-saudara seiman kami, semua jemaat kudus-Mu ya Bapa, yang sudah berkenan hadir pagi hari ini, dan juga mereka yang masih dalam persiapan untuk bergabung di dalam ibadah online kami, Zoom meeting kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah hadir. Terima kasih semuanya atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami sangat berharga ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sangat luar biasa, menolong dan meneguhkan, memberkati hidup kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambutnya. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita memulai bagian Roma pasal 10. Ya, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah dari Roma pasalnya yang ke-10 ya. Roma pasal 10, puji Tuhan. Kita sudah sampai di bagian Roma pasal 10, di mana kita sudah mengetahui bahwa Roma pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan atau bagian yang sangat berkaitan erat dalam memahami, di mana kita mengerti bahwa ini adalah bagian yang sangat terkait dengan Israel, bangsa Israel, bangsa pilihannya Tuhan. Bagaimana mereka telah diberikan waktu, kesempatan, tetapi mereka tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk meresponi kehendaknya, dan mereka dikatakan telah tersandung kepada batu sandungan, ya. Dan kepada kita saat ini diberikan kesempatan untuk menerima kasih karunia-Nya, di mana salib bukanlah batu sandungan bagi kita, tetapi salib adalah kemuliaan kita saat ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian di pasal 10 ini kita bergerak melihat bagaimana kembali ditegaskan oleh Rasul Paulus bagaimana kita bisa mengetahui ya, bisa dapat memahami mereka yang belum diselamatkan ya, sehingga kita bisa mendoakan mereka, kita bisa sungguh-sungguh memikirkan bagaimana menolong mereka. Untuk itu kita
akan baca terlebih dahulu firman Tuhan ya, dari Roma pasal 10 ini. Ya, mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 10. Puji Tuhan. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 3 saja dulu ya. Ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan, dari tiga ayat ini, kita memberikan tema pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan ini, yaitu dengan tema bisa tahukah siapa yang belum diselamatkan? Ya, bisa tahukah kita siapa yang belum diselamatkan? Ya, ini menjadi satu pertanyaan yang kebanyakan orang tidak akan bisa menjawab dengan spontan ya. Bisa tahukah siapa yang belum diselamatkan? Ya, karena bisa juga dianggap bahwa ini menghakimi gitu ya. Nanti jadi menghakimi orang lain gitu ya. Ya, mana bisa kita tahu mereka yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Itu kan itu kan sudah ranahnya Tuhan, urusan Tuhan gitu ya. Gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Tapi kalau kita lihat ya di sini ya, menurut firman Tuhan ini, Paulus tahu siapa yang belum diselamatkan. Sehingga dengan mengetahui siapa yang belum diselamatkan, maka ada dorongan atau respon yang serius untuk mendoakan mereka. Ya. Jadi ada panggilan untuk mendoakan mereka kalau kita mengetahui siapa mereka yang belum diselamatkan. Nah, jadi kita lihat di sini apa yang diketahui oleh Rasul Paulus ya, dari ayat-ayat sebelumnya sebenarnya sudah sangat jelas sekali alasannya mengapa mereka belum diselamatkan. Ya, dari ayat 30 itu pasal 9, kembali kita lihat dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi, ayat 31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Ya, tidak sampai kepada hukum yang mendatangkan kebenaran akan keselamatan. Ya, mereka gagal. Nah, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman,
tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi ini gambaran-gambaran yang menjelaskan apa yang menyebabkan ya mereka ya tidak sampai kepada keselamatan itu. Mereka gagal menerima keselamatan itu, ya. Jelas sekali di situ alasan-alasan yang disebutkan. Jadi di ayat 33 dikatakan seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya tidak akan dibuang, tidak akan dipermalukan, tapi mereka diselamatkan, pasti diselamatkan. Amin. Nah itu, tapi kondisi daripada orang-orang Israel ini jelas sekali dikatakan bahwa mereka tersandung dan mereka jatuh, dan mereka tersandung dan jatuh oleh karena keinginan mereka sendiri, ya, karena mereka mempertahankan kebenaran diri mereka sendiri. Nah, jadi sekali lagi, dari mana kita tahu, ya, bahwa ada orang-orang yang belum diselamatkan? Tahu dari mana? Apakah Tuhan memberitahu langsung kepada kita? Tidak. Kita dapat mengetahui mereka yang belum diselamatkan dari pengajaran yang mereka pegang, dari doktrin yang mereka pegang. Sama seperti Paulus ini, dia mengetahui ya ajaran apa, doktrin apa yang dipegang oleh orang Israel tentang keselamatan, sehingga Paulus menilai dan menyatakan bahwa mereka itu belum diselamatkan. Itu tadi, karena dikatakan mereka mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran tentang keselamatan dengan perbuatan mereka, bukan dengan iman. Nah itu, jadi kalau seseorang atau satu kelompok memegang doktrin atau pengajaran tentang keselamatan adalah dengan perbuatan-perbuatan, yaitu sama dengan mereka dengan orang Israel yang belum selamat. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Jadi bukan kita yang menghakimi, tapi kita bisa mengetahui bahwa mereka belum diselamatkan apabila kita mengetahui ajaran yang mereka pegang, ya, pengetahuan mereka yang keliru tentang keselamatan, yaitu sama seperti orang-orang Israel ini, bahwa mereka mengejar keselamatan itu dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan baik mereka. Ya, jadi kita bukan menghakimi. Kalau kita katakan seseorang atau sekelompok belum diselamatkan, ya, mereka belum mengalami keselamatan, apabila kita mengetahui, ya, mungkin kita dengan bertanya kepada mereka atau dengan diskusi kepada mereka atau mendengarkan pernyataan-pernyataan dan pengharapan mereka dalam hidup ini tentang keselamatan, hidup yang kekal. Dari situlah kita tahu, oh iya, berarti orang ini belum diselamatkan. Ya, mereka ini belum diselamatkan. Yaitu yang Paulus katakan di sini. Ya, dia tahu persis dia. Ya, dia bukan menghakimi, betul ya, bukan menghakimi, tapi keadaan itu benar-benar nyata, dan sehingga dia terpanggil untuk apa? Untuk mendoakan mereka, kan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu tujuannya, mengetahui mereka belum diselamatkan, orang-orang yang belum diselamatkan, adalah untuk mendorong kita terpanggil untuk mendoakan mereka, ya, begitu. Tapi itu jelas, bukan tidak tahu, ya.
Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang bilang, mana kita tahu mereka diselamat atau tidak, ya berarti dia belum mempunyai pengertian yang benar tentang keselamatan. Begitu ya. Ya itu, saya kira itu hal yang sederhana saja ya. Kalau orang tahu bagaimana cara membuat roti, ya berarti dia pasti tahu hal yang salah dalam hal membuat roti. Kan begitu ya. Nah, jadi sama seperti itu juga di sini kita lihat Paulus dengan tegas mengatakan tadi di ayat 1 itu, Roma pasal 10 ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya berarti dia tahu mereka belum selamat kan? Ya, itu jelas sekali di situ. Nah, tapi kalau kita lihat ya lebih jauh lagi ya, persisnya bagaimana Paulus tahu mereka belum diselamatkan adalah karena dia membandingkan dengan kebenaran yang diterima oleh Rasul Paulus ya, dengan apa yang dipegang atau apa yang diperjuangkan atau apa yang yang terus dilakukan oleh orang-orang Israel, itu tidak sejalan dengan kebenaran firman yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus ya. Kita lihat dulu di dalam Galatia pasal 1 ya. Saya mengajak kita melihat di dalam Galatia pasal 1. Galatia pasal 1, kita baca dari ayatnya yang ke-6. Nah ini ya, jadi ini pasti berkaitan dengan berita Injil. Karena keselamatan itu tidak bisa lepas dari berita Injil, kabar baik. Kalau salah berita kabar baiknya, ya berarti bukan kabar baik lagi namanya, itu adalah kabar buruk ya. Nah, sekarang kita lihat dulu Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-6, saya baca. Di sini Paulus menjelaskan ya tentang Injil yang menyelamatkan, Injil yang benar ya. Ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, dari Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, jadi jemaat Galatia ini kita lihat mereka sudah dipanggil oleh kasih karunia Allah, mereka sudah diselamatkan oleh Injil kasih karunia Allah, tetapi di tengah jalan ya, mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya, dalam pelayanan mereka malah menganut pandangan Injil yang lain ya. Nah, hanya ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, itu dia. Jadi ada orang dikatakan memutarbalikkan ya Injil Kristus. Berarti kita harus memahami apa itu Injil Kristus. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara, Injil Kristus adalah kabar baik, berita keselamatan tentang salib Kristus, di mana melalui kematiannya ya, melalui kematian Yesus Kristus, oleh darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari, segala dosa kita telah diampuni ya, kita telah lunas dibayar dan kita telah ditebus dari segala kesalahan kita, satu kali dikuduskan, satu kali untuk selama-lamanya. Itulah Injil Kristus ya.
Nah, tetapi di sini dikatakan ada ya orang yang mempunyai pengajaran yang lain daripada itu, yang berbeda dari itu ya, dari Injil Kristus itu. Dan jemaat Galatia ini ya, mereka berbalik dari kebenaran Injil Kristus, berita kabar baik yang menyelamatkan itu, kepada ya berita yang berbeda, yang keliru gitu ya, diputarbalikkan katanya ya. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa? Berkatilah dia? Tidak, terkutuklah dia. Nah ini, jadi ini bukan main-main ya. Ini tidak bisa dianggap bahwa ya sudahlah ya, yang penting kita berbuat baik saja, ya kan? Yang penting kita tidak merugikan orang lain, yang penting kita setia berdoa, yang penting kita rajin ke gereja, ya, dan lain sebagainya. Tidak bisa begitu. Karena apa? Karena ini membutuhkan suatu kejelasan. Amin. Ya, membutuhkan suatu kejelasan sesuai dengan firman Tuhan. Injil itulah yang menentukan bagaimana seseorang diselamatkan, ya. Nah, dan di sini dikatakan kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda, yang tentu saja itu adalah bukan Injil sebenarnya, tetapi konsekuensinya dikatakan Paulus di sini adalah Injil yang berbeda dengan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Apabila ada orang yang menyodorkan itu, ya, maka dikatakan terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi harus Injil yang sama dengan yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yang bisa dipegang sebagai kabar baik yang menyelamatkan. Kalau seseorang atau sekelompok orang tidak mengetahui apa Injil kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus, maka mereka tidak mungkin bisa diselamatkan. Ya, itu Paulus katakan, terkutuklah dia, terkutuklah mereka. Ya, jadi artinya di sini kita melihat bahwa Paulus itu menerima Injil atau kabar keselamatan, kabar baik, kabar sukacita itu langsung dari Tuhan Yesus, ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-11. 11 dikatakan, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus, oleh wahyu, revelation, ya, wahyu dari Yesus Kristus langsung kepada Rasul Paulus. Sehingga hal itu sudah sangat tepat dan itu benar, ya, 100% benar adanya, bahwa itulah berita keselamatan yang menyelamatkan orang yang percaya saat ini, yaitu tentang salib Kristus, darah Kristus yang sudah tercurah di Bukit Kalvari, mengampuni, menebus kita dari segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Bahwa kita telah dikuduskan oleh darah Kristus, ya, kita telah disucikan dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Itulah kasih karunia. Itu sebabnya Injil, ya, yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu dia berikan nama, dia sebut, ya, Injil kasih karunia Allah. Amin. Itulah Injil, ya, berita keselamatan yang telah menyelamatkan kita juga saat ini.
Amin. Ya, itu puji Tuhan. Sehingga apabila orang atau sekelompok orang mempercayai hal yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang Injil keselamatan, maka Paulus tadi sudah mengatakan terkutuklah mereka. Ya, terkutuklah dia. Artinya tidak diselamatkan. Ya. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi kepada orang-orang Israel. Kembali kita ke kitab Roma pasalnya yang ke-10 ya. Kembali ke kitab Roma pasal 10. Itulah sebenarnya yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di sini di Roma pasal 10 ini. Ya, karena dia mengetahui persis keadaan daripada orang-orang Israel ini, ya, mereka telah disesatkan oleh pengajaran yang palsu, ya, Injil yang palsu. Jadi Paulus di sini sekali lagi menjelaskan bagaimana ya kita dapat memahami Injil yang ori, yang ori ya, yang orisinil. Dan Paulus juga menjelaskan bagaimana itu orang yang memegang ya Injil atau kabar baik yang palsu itu ya, sehingga bisa memahami, kita bisa mengerti siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Itu bukan penghakiman, sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, itu bukan penghakiman, tetapi itu adalah merupakan kesaksian kebenaran firman Tuhan. Itu adalah penegasan kebenaran firman Tuhan yang harus kita saksikan, dan supaya semua orang bisa mendengar dan mereka diselamatkan. Itu adalah doa kita. Apabila mereka percaya tentunya ya. Jadi bukan karena mereka didoakan lalu mereka tiba-tiba diselamatkan. Tidak. Mereka didoakan adalah supaya hati mereka terbuka menerima berita keselamatan itu, yaitu berita tentang salib Kristus, ya, pengampunan segala dosa, penebusan oleh darah Kristus atas segala kefasikan manusia, dan siapa yang percaya pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Paulus di sini sekali lagi menjelaskan Bapak Ibu Saudara ya tentang Injil yang ori, yang orisinil, yang asli, yang tulen, yang berasal dari Tuhan. Dan juga dia menjelaskan ada juga yang palsu, ya, yang yang mengada-ada, yang dibuat-buat oleh manusia itu sendiri, yang disebut oleh Paulus tadi di ayatnya yang kedua itu ya, Roma pasal 10 itu katakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi itulah pengajaran yang dipegang oleh banyak orang juga saat ini, sungguh-sungguh giat tekun untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, itu pengajaran-pengajaran yang dipegang oleh bangsa Israel, tapi bukan hanya mereka juga. Ya, saat ini juga begitu banyak orang yang memegang pengajaran seperti itu, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan mereka itu adalah bagian yang dikelompokkan oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang yang belum diselamatkan. Dan mereka harus didoakan supaya mereka terbuka hatinya untuk menerima Injil yang benar, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus, yaitu berita tentang salib Kristus yang telah membayar
lunas semua dosa. Siapa yang percaya pasti diselamatkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini sekali lagi ya, bahwa Rasul Paulus di sini benar-benar mengetahui, ya, Rasul Paulus benar-benar mengerti ya apa ajaran yang dipegang oleh orang-orang Israel itu sendiri. Itu bertentangan, berbeda, ya, sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan berita keselamatan, kabar baik yang diterima oleh Rasul Paulus, ya, sehingga mereka, ya, orang-orang Israel itu dipanggil, didoakan untuk mereka, ya, mau berubah, jangan mereka memegang apa yang keliru, ajaran yang keliru, ya. Nah, tapi kita lihat tadi di situ di ayatnya yang ketiga, ya, Roma pasal 10 ini, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah, itu dia. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang mana? Kebenaran Allah tentang keselamatan itu sendiri, kan konteksnya itu. Ya, konteksnya adalah berbicara tentang mengetahui mereka yang belum diselamatkan dan mengetahui mereka yang sudah diselamatkan. Ya. Jadi mereka ini yang belum diselamatkan itu adalah tadi dikatakan mereka yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, ya, tetapi tanpa pengertian yang benar tentang keselamatan itu. Yaitu mereka yang terus mengandalkan bahwa mereka berpegang teguh dengan perbuatan-perbuatan mereka lah mereka akan diselamatkan. Tapi Paulus sudah katakan Tuhan tidak memberikan itu sebagai jalan keselamatan. Itu adalah kekeliruan memahami tentang jalan keselamatan. Dan karena itu mereka tidak mengenal, ayat 3 tadi, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi di sini kita lihat, ya, ada dua kebenaran, ya, satu kebenaran yang benar-benar, ada satu kebenaran yang tidak benar. Jadi ada kebenaran yang tidak benar, yaitu kebenaran diri sendiri. Yaitu tadi, apa kebenaran diri sendiri itu? Yaitu sungguh-sungguh giat untuk Allah, berusaha berbuat baik supaya diselamatkan. Itu adalah kebenaran diri sendiri. Ya, itulah yang membuat orang-orang Israel tersandung. Tapi bukan hanya orang-orang Israel. Ya, orang-orang di zaman sekarang ini juga itu yang membuat mereka juga tersandung. Karena mereka mempercayai bahwa tidak cukup hanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan, tetapi juga harus dengan berusaha sungguh-sungguh, dengan berbuat baik. Mereka berpikir itulah yang menyelamatkan. Jadi tidak cukup hanya dengan iman katanya. Harus juga ditambah dengan, disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi bukan itu yang diterima oleh Rasul Paulus sebagai kabar baik, sebagai berita keselamatan saat ini. Bahwa dikatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu kebenaran Injil, ya, keselamatan yang diterima oleh Rasul Paulus. Paulus katakan kalau berbeda dari hal itu, berbeda dari pengertian itu, maka Paulus katakan terkutuklah dia, terkutuklah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya mengajak kita melihat satu bagian lagi, sedikit lagi. Jadi dari 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1. Kita lihat di
2 Timotius pasal 1 di ayatnya ya yang ke-9. Ya, 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-9. Ya, begini Paulus katakan, ya, mulai dari ayat 8 ya. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 9. Dialah, ya, Yesuslah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi, Yesuslah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan apa? Panggilan kudus, bukan dengan panggilan berdosa. Ya, jadi jangan selalu bilang saya orang berdosa. Ya, itu bukan panggilan kasih karunia. Panggilan kasih karunia dari Allah adalah panggilan kudus. Kita sudah dikuduskan, ya, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena maksud, berdasarkan maksud kasih karunia-Nya, ya, yaitu kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dalam Kristus Yesus, yaitu dikatakan sebelum permulaan zaman bahwa Tuhan sudah mempersiapkan melalui pengorbanan Kristus Yesus oleh darah-Nya yang tertumpah di kayu salib, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya hanya melalui iman kita kepadanya. Jadi itulah kebenaran Injil yang diterima oleh Rasul Paulus sebagai jalan keselamatan saat ini. Artinya siapa yang ya berbeda dengan pengertiannya dengan kebenaran keselamatan yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini, Paulus katakan tadi apa? Terkutuklah dia, terkutuklah mereka. Ya, jadi mereka yang selalu mengatakan tidak cukup hanya dengan iman, tidak cukup hanya dengan iman, ya, harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Paulus sudah katakan, tegas dikatakan di situ, ya, Yesus menyelamatkan kita bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan, melainkan ya berdasarkan maksud dan kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus, yaitu bahwa melalui penebusan oleh darah Kristus, oleh salib Kristus, kita ditebus dari segala dosa kita, kita diampuni dari segala kesalahan kita, satu kali untuk selama-lamanya. Maka setiap orang yang percaya, kita yang percaya, pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Nah, itu maksud dan kasih karunia-Nya yang dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan menjadi kemuliaan bagi kita. Ya, kasih karunia Allah yang kita terima saat ini sebagai ya kabar baik bagi semua orang di mana saja mereka yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi tadi bahwa Paulus ingin ya memperjelas, ya ingin memperjelas. Kemarin kita sudah mendengar juga ya di saat teduh kita pada hari Sabtu, ya kita sudah mendengar juga tema memperjelas maksud Allah, begitu ya. Memperjelas maksud Allah bagi semua manusia adalah yaitu ya Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yesus Kristus menyatakan dirinya pertama-tama kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel ya menerima Dia sebagai Mesias. Tetapi penyataan daripada Kristus kepada mereka justru bukan membawa
berkat bagi mereka, tapi menjadi batu sandungan karena mereka, tadi Paulus katakan, berpegang pada kebenaran diri mereka sendiri. Mereka mendirikan kebenaran diri mereka sendiri, sehingga mereka tersandung oleh keinginan hati mereka yang jahat. Tapi mereka, ya Bapak Ibu Saudara, memilih untuk menolak Mesias, maka mereka menjadi tersandung dan jatuh. Berbeda dengan kita sekarang ini, ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa salib Kristus bukanlah batu sandungan untuk kita, tapi kita yang percaya salib Kristus adalah keselamatan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa yang kita bisa syukuri pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi di sini Rasul Paulus ya mengajar kepada kita bahwa ya kita bisa mengetahui mereka yang diselamatkan dan mereka yang belum diselamatkan, ya, berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan asumsi kita atau berdasarkan pikiran kita sendiri atau berdasarkan akal pikiran yang ya kita buat-buat begitu ya, atau pengetahuan kita yang tidak, yang di luar dari kebenaran. Berdasarkan pengertian kita, berdasarkan pengertian firman Tuhan ya yang kita peroleh, maka Paulus tadi mengatakan, aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Ya, jadi artinya apabila kita mengetahui mereka yang belum diselamatkan, tujuannya adalah bukan untuk menghakimi mereka, tetapi untuk memperjelas bahwa kita mengerti kebenaran Allah dan kita mendoakan supaya mereka diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, itu adalah merupakan panggilan bagaimana kita menyaksikan kasih Allah, karena kita hidup di dalam kasih Allah yang sempurna. Amin. Kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, itulah yang menguasai hati kita, sehingga kita mendoakan orang lain supaya mereka mengenal kebenaran, agar pujian dan syukur kepada Tuhan semakin berlimpah-limpah. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan untuk menjadi sebuah kesombongan apabila kita menyaksikan kebenaran, tapi itu adalah merupakan kewajiban kita untuk menyatakan kepada semua orang bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa kepada kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, walaupun terkadang seperti yang Paulus alami, ya, ditolak atau mungkin ya mereka menyalahkan atau mungkin mereka menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, atau mereka mengabaikan, atau mereka cuek dengan kesaksian kebenaran yang kita sampaikan pada mereka, tidak apa-apa. Karena apa? Karena tugas kita bukan untuk menghakimi mereka, amin. Tapi tugas kita adalah untuk membukakan seluas-luasnya tentang kebenaran Allah, supaya apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, apa isinya? 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, juru selamat kita, yang menghendaki, ya itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, merupakan satu hal yang sangat membesarkan hati kita, ya, meluaskan pikiran kita, ya, membahagiakan kita, membawa damai sejahtera bagi kita dan orang lain apabila kita terdorong, termotivasi untuk menyaksikan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, berita kabar baik kepada semua orang. Itu adalah keistimewaan, ya, hak istimewa yang spesial diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita semuanya. Bersyukur ya Bapak Ibu Saudara ya, sebab itu adalah merupakan ya
berkat Tuhan yang terbesar saat ini melalui salib Kristus, melalui pengorbanan Kristus, ya, kasih Allah yang sempurna dinyatakan kepada semua orang, dan yang percaya pasti diselamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan di awal mengawali ya minggu ini di saat teduh kita yang pertama ini. Maka kita bersyukur kepada Tuhan, ya, kita semua diberikan kesehatan yang baik dan semangat yang baik untuk melakukan pekerjaan kita, tugas dan tanggung jawab kita dengan tenang dan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa mensyukuri firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau memanggil kami Tuhan untuk terus mendoakan ya semua saudara-saudara kami yang lain, supaya mereka terbuka hatinya, mereka terpanggil ya Tuhan untuk mempercayai kebenaran yang sempurna, yaitu salib Kristus. Bukan kebenaran manusia, bukan usaha dan perbuatan kami, tetapi adalah pekerjaan yang sudah selesai, dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Itu adalah kebenaran yang sempurna, yang menjadi hal yang paling bernilai bagi semua orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Diselamatkan, pasti diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, hidup kami sudah ada di dalam kebenaran itu. Dan kami mau menghidupi, menjalani kehidupan kami di dalam kebenaran Kristus dengan penuh damai sejahtera daripadamu. Dan kami merindukan semakin banyak orang yang menerima kebenaran ini, menerima keselamatan dalam Kristus Yesus, karena kemuliaan hanya bagi namamu, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah berkenan, mendengarkan, menerima, dan menikmati dengan penuh sukacita kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terpuji Engkau Bapa di surga, Tuhan kami. Kami tutup dalam doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Kita akan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati kita.